Saya ingin bertanya khususnya kepada Saudara JJ dari paslon nomor urut 2. Bicara mengenai sumber daya manusia, tentunya ini menjadi salah satu isu penting yang harus dibahas. Karena salah satu kualitas dari pemimpin menjadi faktor utamanya. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana Anda menghadapi isu meritokrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat? Baik, masih ada waktu, Pak Gilang. Cukup. Baik, terima kasih. Kemudian paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih Saudara Gilang pertanyaannya. Kami memiliki pandangan bahwa sumber daya manusia di Bandung Barat ini sumber daya yang bisa unggul dan juga berdaya saing. Namun faktanya IPM di Bandung Barat ini masih di bawah rata-rata nasional dan di bawah rata-rata Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena sektor-sektor yang mendukung untuk peningkatan IPM ini justru pembangunannya mundur bukan maju. Sektor tersebut adalah contohnya di pendidikan, kesehatan, ekonomi dan juga pemberantasan kemiskinan. Di sektor pendidikan rata-rata anak sekolah kita hanya sampai kelas 2 SMP. Itu bukan karena mereka malas belajar atau malas sekolah, tapi karena energi yang mereka keluarkan untuk berangkat sekolah dan pulang sekolah itu lebih melelahkan daripada proses belajarnya itu sendiri. Di sektor kesehatan pun sama seperti yang tadi Bapak Asep bilang. Jika yang setengah sakit akan menjadi sakit sekali, yang sakit parah bisa tidak tertolong karena jaraknya dan infrastruktur yang buruk sekali di Bandung Barat. Terakhir di sektor ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini di Bandung Barat sampai saat ini tidak pernah ada data yang akurat tentang validasi tentang kemiskinan, bahkan dananya pun masih sering diselewengkan. Untuk itu jika saya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kita akan melakukan lompatan cepat dan lompatan hebat. Salah satunya di pendidikan adalah untuk membuat sekolah-sekolah unggulan dan juga meningkatkan kesejahteraan gurunya. Waktu habis. Baik, paslon yang bertanya boleh tetap berdiri. Paslon yang memberikan pertanyaan boleh untuk berdiri. Baik. Paslon yang memberikan pertanyaan. Ya, selanjutnya, ya, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan pasangan calon nomor urut 1 boleh dengan menyanggah atau setuju jawaban dari paslon nomor urut 2. Silakan. Waktu 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, sebelumnya saya ingin memastikan bahwa tayangan saya ini muncul gambarnya ya. Tadi soalnya di segmen kedua sempat hilang. Katanya banyak yang mendm saya, gambar saya tidak ada di segmen kedua. Baik, terkait pertanyaan nomor 1, tentu jawaban nomor 2 tidak nyambung ya. Jadi yang ditanyakan adalah soal merit system. Nah, oleh sebab itu kita berupaya mendapatkan orang-orang yang profesional sesuai dengan disiplin ilmunya, sesuai dengan kompetensinya, sehingga birokrasi melayani dengan baik. Saya rasa itu. Bagaimana tanggapan Bapak-bapak sesama paslon mengenai anggaran pendidikan di KBB yang mencapai 1 triliun rupiah di tahun 2023. Tetapi 720 miliar rupiah lebih justru digunakan untuk anggaran penunjang kegiatan-kegiatan Pemkab. Bukan untuk yang berdampak langsung meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Kabupaten Bandung Barat. Silakan. Baik, sudah cukup? Masih ada waktu untuk bertanya? Sudah cukup? Baik. Cukup. Baik, kami persilakan paslon 3 menjawab pertanyaan paslon 2. Waktu 90 detik dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentu kami pemerintah, tentu kami pasangan HD Hengki Ade berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Ada 5 aspek yang harus dikejar, yaitu akses, kemudian kualitas, kemudian juga kualitas dari pendidik kita, dan juga pendidikan berbasis inklusi untuk golongan yang rentan. Nah, terkait anggaran tadi, tentu semuanya sudah disusun dengan baik. Kalaupun ada yang kurang dari OPD terkait, tentu akan menjadi evaluasi bagi kami selaku pimpinan di Kabupaten Bandung Barat. Baik, masih ada waktu. Pendidikan tentu adalah suatu hal yang mendasar bagi kehidupan manusia.
Tapi di samping pendidikan, tentu kita memerlukan air juga sebagai kehidupan kita, air bersih. Pendidikan itu sendiri pada akhirnya dia mencari kerja atau mengkreasi lapangan kerja. Nah, tentu untuk mengkreasi lapangan kerja dan mendapatkan pekerjaan, dia harus mendapatkan pendidikan vokasi, yaitu kompetensi program yang harus kita lakukan. Sehingga setiap masyarakat KBB memiliki kompetensi keahlian yang bisa dilakukan di seluruh dunia.